sekarang kita akan sharing tentang spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk editing video, terutama di laptop atau di komputer ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gaje Project. Kali ini saya akan membahas atau sharing tentang spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk editing video. Nah, kemarin sudah saya bahas tentang dasar editing video yang bisa dilihat di pojok kanan ini, kanan atas ini. Dasar-dasarnya ada di situ. Nah, sekarang kita akan sharing tentang spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk editing video, terutama di laptop atau di komputer ya. Beberapa waktu lalu saya di DM oleh teman-teman yang ada di Instagram. Nah, DM-nya seperti ini nih. Nah, ini sengaja saya blur atau sengaja saya sensor karena untuk menutupi privasi yang tanya. Oke, langsung saja. Untuk software video yang saya gunakan setiap hari itu ada tiga software ya. Yang pertama ada Adobe Premiere, yang kedua ada Vegas, yang ketiga ada yang baru ini saya dikenalkan DaVinci Resolve ya. Ya, ini ada di desktop saya. Tiga software itu sesuai dengan kebutuhan ya, tidak semua saya pakai. Tiga software ini menurut saya pribadi ini saling melengkapi. Dimana ada yang misalkan di Adobe Premiere bisa, di DaVinci tidak bisa, dan seterusnya. Nah, kenapa saya pakai tiga software? Dan untuk yang Adobe Premiere Pro CC saya itu ada versi 2016 dan juga 2017 dan 2018. Ini ada tiga versi dan semua memiliki karakter masing-masing. Kalau singkatnya, saya mengalami kendala pada waktu memasukkan file lama yaitu svf atau output dari animasi itu ke Adobe Premiere Pro CC 2017 dan 18 itu tidak bisa, tapi di 2016 masih bisa menerima. Jadi saya melakukan export import di situ saja. Sebelum membahas spesifikasi komputer yang saya miliki, saya ingin sedikit sharing dan memberikan gambaran tentang minimum spesifikasi komputer yang digunakan untuk editing video. Nah, saya mengambil sampel atau tiga bagian. Yang pertama, saya ambil contoh minimum spesifikasi yang untuk Adobe Premiere ya. Nah, ini di gambar ini saya mengambil contohnya atau minimum spesifikasi untuk Adobe Premiere itu dari website resmi Adobe. Nah, ada yang kedua dari DaVinci Resolve dari Blackmagic, itu juga dari situs resminya ya. Dan terakhir ada Adobe After Effects. Kenapa saya ambil Adobe After Effects? Karena di Adobe After Effects ini lumayan lumayan menguras tenaga di PC atau di komputer. Jika diambil kesimpulan, software editing ini mengutamakan minimum prosesor yang sangat tinggi ya, Jadi minimal kita harus memiliki 8 core atau untuk yang kecepatan normal lah. Kita tidak sebut itu kadang macet, kadang lag atau macet-macet gitu ya. Itu kita harus memiliki minimum atau minimal 8 core prosesornya. Nah, disusul dengan berikutnya adalah memori RAM. Memori RAM banyak disebutkan di situ, minimal kita harus pakai 4 GB. Kalau menurut saya 4 GB itu masih kurang, karena di 4 GB RAM itu masih ada tersendat-sendat ketika kita mengedit, entah itu nanti efeknya jadi agak lemot. Ya minimal kita pakai 8 GB lah. Kita harus ekstra sabar kalau memakai RAM 4 GB. Nah, kebanyakan teman-teman ini kadang memaksakan dengan spesifikasi 4 GB kita menginstal software editing, misalkan Adobe After Effects, yaitu otomatis harus ekstra sabar ketika dihadapkan dengan nge-lag atau macet atau error atau apa. Nah, itu
harus sabar. Kesabaran kita itu sudah diuji untuk menata timelinenya, kita diuji lagi dengan macetnya software ini karena tidak bisa bekerja dengan optimal. Dari situ biasanya kalau sudah macet, nge-lag, sudah males jadinya gitu. Jadi nggak semangat lagi. Jadi itulah minimal 8 GB untuk RAM-nya, dan berikutnya barulah VGA atau graphic card. Graphic card ini juga dibutuhkan untuk penguat ketika saat kita mempreview pekerjaan kita di software editing, entah software editing apapun, mau Adobe Premiere, Adobe After Effects, Vegas, atau DaVinci Resolve, semua membutuhkan VGA card. VGA card ini membaca secara frame per second-nya atau FPS. Terkadang kalau kita masih memakai VGA card bawaan atau di laptop bawaan dan di motherboard bawaan, itu juga kurang. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah penyimpanan ya. Penyimpanan di sini saya menyarankan teman-teman untuk memakai SSD sebagai sistem dan sistem operation seperti Windows atau sistem operasi lain atau OS lain, dan memakai harddisk yang kapasitasnya besar. Nah, kapasitas besar ini tidak harus langsung besar. Kalau menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya memakai harddisk seperti ini. Saya beli harddisk 1 teraan. Nah, nanti jika kita butuh banyak tera itu bisa kita akali dengan cara beli harddisk dock. Harddisk dock itu seperti ini. Ini saya punya di sini, kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada harddisk dock untuk membaca atau menghubungkan harddisk yang kita punya dengan laptop atau komputer. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika kita butuh banyak tapi tidak mengkonekkan secara terus-menerus di komputer, karena kalau harddisk ini dikonekkan terus-menerus dia akan berputar terus dan otomatis juga mengurangi lifetime-nya. Nah, pengalaman saya pribadi, saya punya 8 tera itu kalau sudah rusak, ya sudah rusak semua. Tapi kalau kita bagi dengan beli 1 teraan sejumlah 8, ketika rusak 1 tera, yang 7 lainnya itu masih ada. Nah, seperti itu pengalaman saya. Jadi kita bisa beli harddisk 1 tera atau 2 tera lah, maksimal 2 tera untuk memberikan keamanan di data kita. Karena data video ini sangat besar, apalagi kamera-kamera yang saat ini di pasaran itu sangat sekali besar, di resolusi Full HD atau 4K bahkan. Itu sangat besar sekali. Kenapa sih kita harus memakai SSD? Kayak ini saya nggak punya SSD yang saya lepas ini, karena semua di komputer ini saya pakai 2 SSD, 1 tera dan 500 GB. 500 GB ini untuk OS atau operating system atau Windowsnya. Makanya saya bisa menginstal beberapa versi software dengan banyak, karena saya menggunakan 500 GB di operating system atau Windowsnya. Nah, untuk yang 1 tera itu saya gunakan di saat saya mentransfer dari kamera, misalkan dari memori seperti ini, dari memori ke SSD. Nah, untuk dikerjakan, kita kerjakan di SSD. Setelah kerjakan di SSD, barulah nanti file jadi atau ketika sudah di render atau diekspor, itu barulah kita transfer di harddisk yang kayak gini. Itu kenapa kalau di SSD saat kita bekerja di SSD di software editing pun juga akan ringan, membacanya juga tidak akan nge-lag. Tapi berbeda dengan kalau kita mengerjakan di harddisk. Di harddisk ini, kalau harddisk ini menggunakan sistem putaran piringan ini untuk membaca datanya. Nah, berbeda dengan SSD yang sudah teknologinya sudah canggih lah. Saya tidak mau menjelaskan tentang SSD. Nah, setelah kita tahu semua spesifikasi minimum yang dipakai untuk editing video, kita pasti akan bertanya-tanya, berapa sih mas harganya, spesifikasi yang support dengan software editing. Nah, kita bisa lihat di marketplace ya, sudah banyak itu paket-paket komputer editing, komputer game itu
kalau komputer game, spesifikasi game itu rata-rata sudah bisa untuk editing video. Karena komputer gaming itu juga membutuhkan pembacaan grafis yang tinggi. Nah, untuk harganya saya tampilkan beberapa aja ya di sini. Nah, ini adalah beberapa harga yang ada di marketplace. Kalian bisa carilah di Google, ketik aja harga komputer editing. Nanti akan muncul semua, mulai dari marketplace, mulai Tokopedia, Bukalapak, terus Lazada dan seterusnya. Nah, berikutnya yang tadi sudah kepo dengan spesifikasi komputer yang saya pakai sehari-hari, kita cek langsung aja di PC ya. Saya punya CPU Z untuk membaca semua spesifikasi. Kita langsung ke CPU. Kita buka CPU Z, CPU ID. Nah, kita buka CPU ID, ini akan kelihatan semua apa yang saya pakai. Nah, di sini saya pakai Core i7 3770 lah. Ini versi sangat klasik, versi lama. Cuman dia menang di core-nya aja. Core itu sudah ada 8 core kalau nggak salah ya. Nah, ini saya pakai versi lama dengan soket 1155. Ini saya tidak akan jelaskan secara detail. Yang jelas ada Core i7 3770. Nah, sekarang aja sudah generasi berapa itu? 10 ke atas kalau tidak salah. Sudah ada Core i9. Nah, ini versi sangat lama. Nah, setelah itu mainboard saya pakai gigabit. Memori, nah ini memori atau RAM. Ini saya pakai masih DDR3 ya. DDR3 itu sangat lama. 16 GB. Nah, ini 16 GB. Saya pakai 4 memori. Jadi ada 4 gigaan sejumlah 4. Di portnya ini ada 4. Terus grafiknya, nah ini saya pakai GeForce dari Nvidia ya, GTX 750 Ti. Ini juga tidak banyak, hanya 2 GB saja. Di sini aja 2 GB. Kalau hard disk saya total keseluruhan itu ada 12 tera. 12 tera itu 1 teranya berapa? Kalau banyak lah nanti di belakang itu. Nah, untuk OS-nya atau operating system atau Windows-nya saya pakai SSD dengan kapasitas 500 GB untuk menginstal ya ini yang ada di desktop saya ini, dan ada di desktop kedua itu ya di sinilah. Hanya program-program lainnya. Tapi yang untuk editing saya pakai satu dari Adobe Premiere Pro ini, Premiere Pro CC. Ada yang 2016, ini 2017, 2018, dan saya pakai Vegas Pro 13. Setelah itu yang baru ini dari DaVinci Resolve. Ya, itu aja untuk software editing videonya. Baik, itu tadi adalah sekilas tentang spesifikasi komputer yang mungkin teman-teman yang mau berpindah dari smartphone ke laptop atau PC, tidak harus baru, tidak harus mahal, yang penting kumpulkan niat dulu aja deh. Kalau sudah niat dulu, sudah telaten, baru kita awali itu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mengawali editing video bisa sharing-sharing dengan saya, bisa lewat DM Instagram di Yoga 5 Setiawannya pakai 5 sih, S-nya pakai 5. Teman-teman bisa DM di situ atau di nomor WA saja juga bisa. Tapi lebih enaknya lewat DM aja, pasti langsung saya tanggapi. Nah, jika teman-teman punya adik, saudara, atau siapapun yang mau sharing tentang videografi atau multimedia atau DKV, bisa kabarkan tentang channel ini. Apapun pertanyaannya saya akan share ke teman-teman secara spesifik apa yang ditanyakan. Dan saya sekali lagi saya tidak mengajarkan satu spesifik satu software, karena menurut saya di YouTube sudah terlalu banyak tentang tutorial mulai basic sampai yang profesional. Itu teman-teman cari aja. Kalau di channel saya
saya bisa sharing, tanya jawab dengan kalian tentang pengalaman saya untuk kalian gunakan di lapangan. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan atau apapun yang ada di dalam video ini, tolong tambahkan di komentar. Di komentar ini juga pasti saya akan bahas ketika ada teman-teman yang tanya, Mas, kalau bikin ini gimana, bikin itu gimana, teknik ini gimana, teknik itu gimana. Oke, kita akan share. Sekian video yang kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.